Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Begini bunyi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak, hari ini kami tahu bahwa pelajarannya sangat keras, di mana judulnya adalah Ananias dan Safira, kesalian palsu menuju maut. Kami tahu bahwa rencana yang kau berikan itu selalu ya dan amin. Sekiranya Roh Kudus tinggal diam dan suasana surga turun memberkatinya dan memberi solusi yang terbaik agar kami tahu kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema atau judul hari ini adalah Ananias dan Safira, kesalehan palsu menuju maut. Saudara, kita tahu bahwa akhir zaman sudah bekerja, ya bukan lagi di ambang pintu ya saudara, tapi sudah bekerja dan memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita, agar perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak salah melangkah. Bahkan kita bisa tahu bahwa kalau kita menjadi orang pilihan Allah, belajarlah untuk rendah hati, saudara. Kenapa? Karena rendah hati itu adalah persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena dengan rendah hati itu kita sadar bahwa apa yang kita miliki semua ini hanya titipan. Ya, kita tahu bahwa
Bukan karena kekuatan kita memiliki semua itu, tetapi semua itu adalah karena Tuhan. Walaupun mungkin dulu kita tidak mengenal Tuhan, tapi diberkati dengan limpah-limpah. Kita tahu bahwa hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Contohnya apa, Bu? Nah, ini seperti suami istri Ananias dan Safira ini, saudara. Dia sangat tekun dan mencintai Tuhan dengan apa yang ada, ya saudara. Mungkin bisa bertahun-tahun, kita juga nggak ngerti, tapi yang jelas suatu hari dia memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah itu, saudara, sebidang tanah itu adalah dia berdoa pada Tuhan, berapapun harganya dia berserah kepada Tuhan. Ya, jadi Ananias dan Safira ini betul-betul berserah, ya, berserah. Mungkin dengan ukuran mungkin ya saudara 100 gitu ya, kalau di dalam dunia 100, ternyata jualnya 100, lakunya 120. Ya. Tapi ketika sampai di dalam pelataran Tuhan, saudara, ternyata yang dikasih no itu cuma 100, yang 20 itu tidak dikasih no. Dalam arti ini di ini. Jadi akhirnya Petrus sebagai hamba Tuhan, dia menegur. Kenapa? Karena kalau kita rendah hati, saudara, kita ini bisa mempersembahkan apa adanya, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan. Kalau itu kehendaknya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, karena kalau bukan kehendaknya, mungkin juga tanah itu belum laku atau tidak laku. Ya. Jadi kita menyadari bahwa kita ini diciptakan dengan kemuliaannya. Pasti juga Tuhan memberikan kemuliaan itu karena kita berharga di hadapan Allah. Ya. Contohnya kayak apa tuh, Bu? Marilah kita mempelajari, bukan saya yang baik, tapi ini kisah sederhana sekali. Saya juga bingung dengan Ananias dan Safira ini. Piye nerangno, ya gimana kalau nerangno? Ternyata Tuhan tunjukin. Kemarin malam, saya lagi pergi dengan keluarga, ya. Di tengah-tengah perjalanan hendak pulang, kita itu mau beli sayur, tapi sayurnya tidak ada. Jadi yang ada adalah buah. Ya udah, kita beli buah pisang aja, tapi ternyata pisangnya mahal banget. Dan buat apa? Besok aja kita di supermarket lebih murah dan lebih bagus, karena ini yang jual cuma satu, jadi dia agak sombong gitu. Mungkin ya buat saya sudah mahal, jadi eman-eman saudara. Jadi ya udah besok aja belanja. Tapi di sisi lain sebelah itu ada rambutan. Rambutan itu saya juga suka, anak-anak cucu juga suka. Jadi saya bilang sama anak saya saya enggak bilang sih, saya langsung jalan aja dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh enggak aku beli rambutan, karena takutnya batuk kan. Ya udah, nggak apa-apa, beli dikit aja. Ya udah, hanya saya bilang, Pak, saya minta rambutan, ya, saya minta rambutan, ya, saya minta rambutan itu yang manis, tapi saya nggak mau kecut. Kenapa? Karena sebelum terjadi itu, saya itu makan nasi es campur. Saya enggak tahu kalau itu tak bikin nangka, ternyata itu buah pit ya, yang kecut itu, pit ya, bener ya. Akhirnya dimakan sama Bika. Begitu dimakan, udah kadang masuk mulut tuh dilepeh enggak mungkin, karena dia juga enggak mau ngelepeh. Jadi kecut tuh disebut mulutnya kecil, jadi kita ini ketawa semua, tapi dia tetap nelen loh, saudara. Nah dari situlah saya merasa, kok ngesakno ya, bisa dibeli rambutan aja yang manis. Jadi saya ingat itu, jadi saya bilang, lek bisa Pak tolong kasih yang manis. Oh ini Bu, ini rambutan Aceh katanya, dia bilang tuh. Ini 100% Bu, bahkan 1000% pasti tak tanggung manis gitu. Ya udah Pak, saya percaya sama Bapak. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, biasanya saya ngicipin sekali, 2 kali. Ini kali ini karena saya tergesa-gesa, jadi ya sudah saya beli. Akhirnya saya beli. Saya beli itu berapa? 2 kilo. Ya. Terus
Setelah saya bungkus, Tuhan tuh bilang, kamu enggak beli lagi tuh 1 kilo. Waduh Tuhan, ini sudah mahal. Maksudnya ukuran segini tuh sudah cukup lah. Tapi Tuhan bilang enggak mahal ya, tapi kamu beli wae. Saya enggak tahu loh maksud Tuhan. Ya udah, beli 1 kilo tapi yang merotol. Tapi bapaknya bilang, ini kecut. Ini kecut loh. Enggak apa-apa Pak, no. Karena saya pengen tak ambil, tak buka, besar, sudah besar. Ya kecut bener, ya udahlah Pak, berapa? Ternyata separuh harganya, enggak apa-apa, beli 1 kilo. Udah kan? Besoknya, malamnya, ya saya pikir ya udah, saya doain aja supaya rambutan ini bisa juga enggak batuk, ya tak pecah saudara. Waktu memecahkan karena besar-besar saudara, saya lupa, enggak tak bawa. Itu sebetulnya tak bawa, tapi lupa tak taruh mana. Jadi itu besar, rambutannya besar segini loh saudara. Gini, ya, pasti itu kan enak kan, binjai, tak buka, kok kecut saudara, kecut, ya, mas jangan ngambil yang besar, ngambil yang sedang, tapi yang merah, tak buka, kok kecut. Jadi saya 4 kali makan itu malam itu, kecut semua, tapi saya ada milih sudah, yang hitam juga mungkin belum tua tadi, kecut. Jadi akhirnya saya jadi kecewa enggak? Halo, kecewa enggak? Orang ini iblis masuk makan itu, percaya ambil orang sepenuhnya. Tapi kamu, ya tenek gini ini apa? Lah secara logika saudara, kan saya juga bingung loh ya, ini apa ya? Kok tadinya bilangnya enggak kecut, sekarang kok bilang kecut ya? Terus akhirnya, ya udahlah. Tapi iblis bilang, wis kutu-kutu ono, pancene gak selamat atau wes gak kena dosa kamu gitu ya, karena kamu membohongi aku ini hamba. Itu sudah masuk terlintas. Begitu saya sudah mau ngomong tuh, Tuhan itu memberikan ajaran pada kita. Kalau kita mau rendah hati, apapun yang terjadi saudara, kita harus tetap memuji. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan apa? Dengan rendah hati ku persembahkan apa? Sadar bila ku adanya apa? Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Jadi saya ingat pujian, iya, berarti saya tidak boleh kayak gitu. Akhirnya saya doanya gini, Tuhan. Jadi saya itu sama ngoncei saudara, Tuhan, saya berdoa untuk Bapak yang jualan rambutan ini supaya diberkati. Jadi bukan supaya manis, supaya diberkati dengan limpah-limpah. Saya bayang nek sak kerinjing itu wujud kayak gini so ditabuk ya orang sih. Betul enggak? Harganya mahal. Tapi saya doanya diberkatilah Bapak ini tadi. Saya buka. Jelala buka itu gelondong satu, tahu ya? Jatuh satu. Belum ada 1 menit saya tak ambil, bukan tak ambil tak makan kan, tak cuci bersih, terus saya makan. Nah, saya makan, kok manis ya? Manis banget. Aku tadi ngambil sih mana ya? Padahal aku ngambil asal-asalan. Sudah, aku tak ngambil asal-asalan lagi, tak buka, tak makan lagi. Loh kok manis? Terus tak buka lagi. Sekarang ngambil yang kecil, tak buka. Loh kok manis? Oh sekarang yang hijau, tak buka lagi. Loh kok manis? Terus tak buka lagi. Akhirnya malaikatnya teriak, hei hambaku, ini mbok kayak cucu apa mbok makan dewe? Saya tidak terasa, buahnya saya tak makan. Loh, ya ampun Tuhan, ampuni Tuhan, iya ini untuk cucu. Lah kok dimplok dewe? Itu kan sarannya. Karena saking senengnya kemanisan manis banget, tidak terasa. Oh tak makan. Oh mungkin yang hitam lagi ya kayak tadi kan, yang hitam tak makan, yang kecut. Ini kecut, ini manis pokoknya. Kayak gula itu manis. Loh, ada suatu kuasa yang besar mengalir. Ya toh. Sekarang kalau kita dari awal saya ngambil asal-asalan, malah itu milih kecut toh. Tak ambil yang mana-mana pun, bahkan yang hijau terus hijau, sayangnya enggak tak bawa. Hijau, bener-bener hijau pentil saat ini. Loh, manis loh saudara.
kuasa Tuhan itu tidak bisa memakai pikiran. Jadi dengan itulah saya merasa, oh iya ya, saking senengnya tak makan nih, akhirnya malaikat yang teriak, ini mau kena cucu atau mau makan dewek gitu. Baru sadar ya saya kok lupa saking kesenangannya. Jadi ada nyanyian katakan, ku tahu hidupku adalah Serano toh, teburo jiwa kita, ya. Kau ciptakan kuda dalam apa? Kemuliaan. Sungguh kita diciptakan dengan kemuliaannya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Terus apa lagi saudara? Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan hati rendah hati, maka hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup. Coba lihat tadi saya marah-marah. Oh, bapak ini karpet kamu bohong ya, dosa. Wah, itu tetap kejut saudara. Tuhan itu baik. Nah, sudah selesai toh. Aduh, selamat rek sih banyak tak masuk no. Dari tak masuk dibuka tuh, malaikat bilang jangan dibuka, nanti mau makan lagi. Oh ya enggak, oh Tuhan, ditutup pakai itu tepak, tak tutup, tak doa lagi tak taruh. Sekarang yang satunya, yang kecut tadi, nah itu saya dalam hati itu Tuhan, ini rambutan memang kecut, Tuhan berkatilah. Tapi tujuan saya supaya manis, kayak yang itu tadi. Begitu tak buka, kok kecut ya Tuhan, tak buka, kok kecut ya Tuhan. Akhirnya ditegur sama Tuhan, yang berkehendak tuh kamu apa aku? Lah wong jelas-jelas rambutan ini kecut, kok mau minta manis? Kalau bukan kehendakku nggak bisa. Jadi itu kehendakku yang terjadi. Ini rambutan memang kecut. Kan dari awal ada dibilangin. Tahu maksudnya? Nggak tahu Tuhan, hanya dibuka. Sama seperti Ananias dan Safira. Dia betul-betul punya sebidang tanah dan memang bagus. Tapi begitu dia sudah mendapat nilai yang sudah ditentukan, bahkan lebih, Ananias dan Safira itu berbohong, bilang harganya segini. Jadi bagaimana? Benar nggak itu? Halo? Gak boleh kan? Nah sama, ketika hidup kita itu berserah, sebidang tanah itu diumpamakan kehidupanmu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sebagai kepala imam, sebagai kepala apapun lah, di tempat pelayanan, di tempat pabrik, di tempat pekerjaan. Aku itu memberikan kamu power. Tapi kalau power itu tidak kamu gunakan dengan baik, dia akan jadi bongkeng hasilnya. Jadi nggak berarti, nggak berharga. Kenapa? Karena kita sudah menipu diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Jadi sebidang tanah ini diumpamakan tentang kehidupan kamu sehari-hari. Kalau Tuhan sudah memberkati kamu, harusnya kamu mengucapkan syukur dalam segala perkara. Walaupun, perhatikan, masih kurang. Jadi kamu harus belajar untuk rendah hati, menerima kenyataan ini. Ya, hari ini aku mendapat sekian, walaupun ini enggak cukup, tapi ini adalah berkat. Jangan mau hitung nilai itu tadi. Aku sekian. Ini loh baru enggak ada separuh. Saya kurang. Memang benar. Tapi kamu harus belajar rendah hati, menerima apapun yang kamu diberikan oleh Tuhan. Seperti tadi rambutan tadi, menerima walaupun 2 kilo, terima itu manis, tapi jangan coba-coba yang kecut disuruh manis. Kalau bukan kehendak Tuhan, itu melawan kenyataan hidup. Paham saudara? Jadi diumpamakan tentang Ananias dan Safira ini. Dia sudah ngerti sebidang tanah itu sekian, makanya ditanyain,
sama Petrus kan. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa? Karena dia tahu benar. Tuhan sudah beritahu. Dia berbohong. Tidak sesuai dengan isi hatinya melayani. Karena motivasi. Melayani karena sesuatu. Nah, itu berbahaya. Datang ke bait Allah karena sesuatu. Lek ndak ada ini, aku ndak suka. Lek ndak ada itu, aku juga ndak mood. Nah, itu sudah ndak boleh. Kenapa? Karena kamu datang ke tempat ini bertemu dengan Tuhan, bukan dengan Bu Titiknya, bukan dengan si A, si B. Paham? Sama seperti rambutan tadi yang 1 kilo yang kecut tadi kok disuruh merubah manis. Kalau Tuhan ndak izinkan, memang kecut harus kecut gitu. Kalau kamu sudah mendapat bagianmu yang sekian, udah ucapno syukur dulu. Nanti Tuhan akan berikan yang lebih lagi. Dan tidak perlu menunggu. Tapi orang bilang selak entek kabeh. Nah, kalau habis semua, apakah Tuhan tidak sanggup mengubah dan mengembalikan? Benar nggak? Sanggup tak? Nah, makanya kita harus sadar bahwa apapun yang kamu sudah terima, harusnya kamu mengucapkan syukur. Nggak boleh kecewa. Karena apa? Kalau kamu kecewa, bumi dan bulan dan bintang tidak akan memberikan cahaya kemuliaan. Bumi ini bulan, ya. Ketika kamu mengucapkan syukur dengan rendah hati, dia akan memberkati. Demikian juga bulan itu bercahaya di atas. Ketika kamu sungguh-sungguh, cahaya itu menembus hatimu dan dia akan memberikan terang itu, dan langit pun akan memberkatinya. Tapi kalau kita tidak bisa, gimana? Seperti nyanyi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Loh, itu bukan saya loh. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi, kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh, kita akan mengecap kebahagiaan itu. Kalau kita mau mengecap kebahagiaan itu, kita harus rendah hati. Kecaplah dan lihatlah. Ya, kita nyanyi itu ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita rendah hati, kasih setia Tuhan itu akan kita rasakan. Kecap tuh ya, kecap tahu ya, gitu kan? Enak kan? Kalau kamu kasih garam dikecap asin, kamu kasih gula dikecap manis. Jadi kecap itu menandakan tentang rasa, cipta rasa hidup dunia ini, di dunia ini. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Lek sudah dikecap, yo nikmatono, gitu kan? Dinikmati kasih setia Tuhan seberapapun kamu diberkati perlahan-lahan, itu adalah menunjukkan iman setiamu. Sampai seberapa kamu itu berjalan dengan Tuhan. Kalau kamu menuntut yang ini diselesaikan dulu, tidak bisa, saudara. Saudara harus bertahap-bertahap. Kalau itu terjadi, jreng gitu ya, itu mukjizat. Kita tidak cari mukjizat, tapi kalau itu waktunya mukjizat, seperti rambutan yang 2 kilo tadi, bisa terjadi. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa hidup kita ini yang sementara, jangan punya kesalehan yang setia, tapi palsu. Kalau palsu akan menuju maut, bukan maut mati kayak Ananias dan Safira. Mati iman kita, jadi malas semuanya. Mati iman kita, jadi kita nggak mau berdoa, nggak mau apa-apa. Karena tidak sesuai. Nah, inilah yang menegur kita supaya kita sadar. Aduh, enak Budi tidak ngerasakno. Saya ngerasakno siapa? Semua ini ngerasakno, saudara. Saya juga ngerasakno keuangan.
Tapi bukan berarti saya meremehkan saudara. Sama, kita berjuang. Kalau kita tidak berjuang, saudara, mungkin saya tidak akan berdiri di sini. Saya tahu saya harus bergumul. Enak? Ya nggak enak. Tapi kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dialah yang akan mengenal pribadi kita. Kenapa? Karena Tuhan akan menuntun hidup kita. Karena pujian ini tetap mengatakan bahwa Allah itu mengasihi, Allah itu memelihara sampai selama-lamanya. Jadi, marilah kita ingat sampai nyanyian mengatakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar langit bergoncang, bahkan matahari tidak bersinar, itulah gak pas, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Jadi bukan karena doa, bukan karena puasa, tapi karena kamu harus melewati semua itu dengan iman dan rendah hati. Sekian, ucapno syukur karena Tuhan sudah berikan, walaupun itu berkat sedikit. Amin. Saudara harus tahu loh, karena yang tahu saudara bukan saya. Saudara diberkati berapa-berapa, yang tahu tuh saudara dengan Tuhan. Ucapno syukur. Seperti tadi rambutan suruh cuma 2 kilo, sebetulnya harusnya 5 kilo. Karena saya kalau beli banyak, itu untuk beberapa hari. Tapi Tuhan tidak izin. Nah, saya harus menerima. Karena enak manis tak emplok itu tak makan. Tapi Tuhan tegur, kamu beli no cucu atau mau makan dewek, kan gitu. Sama, ketika kamu diberkati, kamu itu loh tak berkati. Kamu mau rasa no dewek sendiri dan kamu tidak ngucap no syukur, tidak ngakoni. Lah aku tuh berkati kamu ini gitu. Nah itu kan berbahaya. Kenapa? Karena kamu akan merasa kecewa karena tidak sesuai. Paham? Jadi saudara itu harus mengerti sedikit atau banyak itu adalah Tuhan terhadap hidupmu. Jadi saudara jangan kecil hati. Berjuanglah dengan iman. Karena kesalahan itu datang dengan perjuangan. Bukan moro-moro datang, wah aku jadi orang, aku jadi berhasil. Enggak. Itu jatuh bangun, saudara. Ya, mari kita imani karena Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dia tidak mengucapkan syukur, tapi dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Bukan kita bohongin, ini sekian, ini. Maksudnya ini adalah semua berkat yang diberikan itu dari Tuhan, bukan secara kebetulan loh. Paham sudah maksudnya? Jadi yang dikatakan menahan penjualan tanah, hasil penjualan tanah itu adalah semua yang kamu diberikan itu, entah sedikit entah banyak, itu hasil Tuhan yang diberikan untukmu. Jadi tidak boleh kamu marah, jengkel, terus akhirnya kamu down, males apa, males ini. Nggak boleh saudara, kita harus semangat, tetap semangat. Kenapa? Karena waktu Tuhan, bukan waktu kita. Iya kan? Kita harus berjuang. Mungkin perjuangan ini membutuhkan tetesan keringat, tetesan air mata. Perjuanganmu mati-matian berjuang. Tapi apa yang aku lakukan ya cuma gini-gini toh. Nggak apa-apa. Aku mengucapkan syukur dalam segala perkara. Kenapa? Karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan kita. Dan suatu saat kita akan mengerti. Oh, maka no, ini gak laku-laku. Maka no, aku harus begini, harus begitu. Kan gitu sih. Tinggal kita bilang, ya Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Ya, ada kan namanya, biar awan kemuliaan-Mu. Pertama dulu ya Tuhan. Pujian ini menerangkan kemuliaan Tuhan di atas kita, saudara. Ya Tuhan, rindukan hadirat-Mu. Kenapa? Supaya kita lapang hati, saudara ya. Nah, berhenti dulu. Jadi kalau kita memanggil Tuhan, berkati aku, Tuhan sudah buka
Itu kerinduan kita untuk hadir. Aku ini loh Tuhan, namanya panggil ya toh. Kalau enggak misalnya aku hadir Tuhan, penuhi hidupku dan biarkan rohku sujud mengucapkan syukur karena aku sudah menerima berkat yang kau berikan. Amin. Bisa seperti itu. Loh, sik Bu, wah aku gak pas kabeh. Justru kamu enggak pas itu, saudara. Kamu dikasih berkat. Berkat itu bertahap supaya imanmu jadi kuat. Digesek-gesek terus kamu tetap setia, akhirnya kuat. Akhirnya nyanyi mengatakan, biar awan kemuliaan-Mu. Kenapa? Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kenapa? Memenuhi hatiku. Loh, ini benar saudara. Kalau awan kemuliaan Tuhan itu melingkupi kita, turun memenuhi bait suci, itu adalah tubuh roh jiwa kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita itu bait suci. Bukan bait suci di gereja. Kamu di gereja kan hari-hari tertentu, atau mungkin Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu seperti saya. Di bait suci itu harus, karena apa? Itu kewajiban. Tapi yang dikatakan di sini, turun memenuhi bait suci-Mu itu adalah tubuh roh jiwamu. Sudah tidak kamu menyatu. Supaya apa? Curahan Roh Kudus itu memenuhi hatimu, sehingga kamu berbunga-bunga, sukacita, bahagia. Gitu saudara. Jangan cari karpe dewek. Intinya kayak gitu. Jadi kalau kita punya Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan mementerkan dan membentengi kita untuk menjadi indah di pemandangan Allah. Bapa, baik. Ayo, karena saya tidak Kasih-Mu melimpah di mana? Di hidupku. Panggil lagi Bapa kita. Bapa, Dia Bapa kita yang tahu seluruh hidup kita. Ku berterima Kasih. Kenapa? berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ketika saya mengalami sesuatu sudah soal uang, saya nyanyi lagu ini. Saya tahu Tuhan izinkan semua itu agar saya bertahan. Amin. Pasti dengan cucuran air mata, karena kita tidak sanggup saudara. Tapi di atas semuanya itu, kalau kita rendah hati, kita tahu Tuhan akan berkarya lebih lagi. Amin. Kita harus sadar bahwa hidup yang tidak sempurna ini perlu digesek, perlu diurapi, perlu dimentre, perlu dimenangkan. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita tidak boleh ragu mengiring Tuhan. Tiada ku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, Imani, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. kalau kita tidak ragu saudara, Tuhan itu berikan kamu power. Aku ini sudah tua. Ya sama saudara. Saya juga. Tapi power yang diberikan pada Tuhan bukan karpe kita, bukan kemauan kita. Waktu Tuhan akan ditunjukkan ketika kamu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu adalah nyata. Amin. Kita imani karena jalur Tuhan bukan jalur yang hanya, oh sudah tak berkati kamu selesai.
Enggak loh saudara. Kita dibentuk, kita diubah bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Sudah tahu arti dibaharui? Sudah pasti dengan cucuran air mata, karena tidak sanggup. Kamu harus imani terus saudara, karena ini jalur Tuhan untuk saudara dibentuk. Karena kita ini adalah tanah liat yang tak berguna, tapi Allah mengangkat kita untuk jadi baik. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Ngaku ya. Inilah hidupku, Di mana? di tanganmu. Bentuk. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Lebih menyakitkan. Kita tahu bahwa kita ini terbatas. Tuhan juga tahu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuanmu. Asal kamu jangan berandai-andai, asal kamu jangan mendoktrin bahwa kamu harus begini. Kamu terima itu dengan hati yang lapang. Karena Tuhan ingin kamu itu menyerah lebih dekat. Karena Dia rindu. Belajar seperti aku. Mimpi. Sekalipun itu menyakitkan. Belajar seperti aku. Supaya kamu mengerti kehendak Bapa. Makanya nyanyi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya tidak bisa saudara untuk bertahan. Saya hanya meneteskan air mata. Saya tahu ini berat. Tapi Tuhan mengangkat kita ketika kita berserah penuh. Saudara, marilah kita imani bahwa firman Allah pada hari ini menegur kita. Apakah kamu seperti Ananias dan Safira yang tidak mau tahu berkat yang Tuhan berikan kepadamu? Karena itu kamu tidak pernah mengaku. Dari situlah namanya kamu mendustai Roh Kudus. Apapun yang kamu alami, saudara, harusnya kamu mengucapkan syukur dalam segala perkara, suka maupun duka. Walaupun kamu dihina maupun dicaci, walaupun kamu tidak ada harganya, walaupun kamu dihina dan kata-kata yang tidak membangun itu terus mendoktrin, itu menyakitkan. Jadi kita harus belajar, saudara, untuk memahami. Amin. Ingatlah firman Tuhan ini. Aku Ananias atau Safira. Podo wae, mereka tidak mau ngakoni berkat yang diberikan Tuhan. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu berdosa malah. Kita syukuri. Sekarang sekian, syukuri. Mungkin kita hanya mendapat berapa rupiah. Syukur saudara. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Mungkin 0, syukur karena kamu sehat. Kan gitu. Intinya seperti itu. Mari kita imani apapun yang terjadi. Perjuangan ini butuh pengorbanan. Amin. Ini paceklik, saudara. Bukan kita berandai-andai. Tapi kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sekali. Pastikan kamu mengeluh sepanjang hari.
Masakan kamu bisa mengurangi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana Tuhan bicara padamu? Kalau kamu sudah gap dulu, sudah kamu tidak mau, sudah kamu sudah mengambil bagian-bagian yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah Tuhan tidak sedih? Dia akan ketuk terus sampai kamu menyadari bahwa itu tidak boleh terjadi dalam hidupmu. Amin. Syukurono saudara. Amin. Itulah firman Tuhan yang kita tahu bahwa kesalahan palsu menuju maut tidak boleh terjadi dalam rumah tangga kita dan hidup kita dan pelayanan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.